ketika waktu tak lagi menempati perannya. Meniadakan banyak sejarah yang seharusnya tercipta. Langkah kaki seakan berhenti menemui satu titik. Sepi. Mungkin itu yang kita rasakan dan membuat raga tak bisa lagi berkutik. Saat memejamkan mata, aku sadar bahwa kita sudah mencetak banyak sejarah, memberikan warna dalam hitam putihnya lembaran skenario kehidupan yang kita tuangkan dalam sedih dan tawa. Tetap tegar kawan, kita kejar kekudusan dan kebenaran. Kita putar lagi waktu yang sudah menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan lihat terlalu lama ke belakang, karena pada dasarnya sejarah dibuat tak hanya untuk dikenang, tapi menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. 19 Juli 2020, Pembuat Sejarah. Shalom semuanya, biarlah hari ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau merayakan ulang tahun pemuda yang ke-52 tahun. Biarlah hanya Dia Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak kita puji dan layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus.
bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama untuk merayakan ulang tahun pemuda yang ke-52. Kami berterima kasih Tuhan, biarlah Tuhan karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh terus Tuhan mengejar kekudusan-Mu, taat Tuhan, dan kami boleh berdampak buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Biar hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia memberikan kita kekuatan, berikan kita iman, berikan kita pengharapan. Haleluya Yesus, berikan kemuliaan lebih lagi Tuhan. Kita sama-sama katakan, ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasanya, pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, coba jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, coba jadi lawan. Sama-sama katakan, yes. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Bukan hanya kita yang sore hari ini memuji Tuhan, Bas juga pemain musik semuanya memuji Tuhan. Amin. Bila Allah ada bersama
bukan hanya kita yang boleh bersuka cita karena kita merayakan ulang tahun, tapi biarlah kita terus menjadi pemuda-pemuda Tuhan, pemuda-pemuda PBIS Yerusalem Baru History Maker yang terus mengejar kekudusannya, yang terus taat kepada Dia, yang terus untuk bertumbuh dan menjadi dampak buat banyak orang. Saudara, kita mau datang kepada Dia lebih lagi, menaikkan syukur kita kepadanya. Ya Yesus, kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita datang, kita sembah Dia sebab Dia yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kuduslah, Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sudah memuji misalkan nama-Mu, dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuduskan, layakkan kami semua, buka hati pikiran kami, urapi kami semua dengan roh kuasa roh kudus-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh masuk ke dalam kehidupan kami semua, pemuda gereja Yerusalem Baru Tuhan, yang saat ini ulang tahun yang ke-52. Ya Tuhan, bukan mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Yotam Jadi Kusnandar,
biar urapan Allah yang dari Allah sendiri menguasai, mengurapi, dan kami semua yang mendengar firman-Mu boleh diberkati oleh sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa kabar teman-teman saudara sekalian yang ada di Surabaya? Saya Yotam Teddy mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun ya buat gereja khususnya pemuda yang hari ini berulang tahun. Makna ulang tahun kalau kita merenungkan ada tiga hal yang saya pikir menjadi poin khusus dan cukup penting buat kita renungkan. Yang pertama, makna ulang tahun adalah ucapan syukur atas apa yang Tuhan beri. Setiap kali kita berulang tahun selalu ada kata terima kasih Tuhan buat kebaikan dan perjalanan journey dari musim demi musim yang kita alami. Yang kedua, sebuah perayaan ulang tahun itu membuat kita selalu melakukan yang namanya evaluasi, membuat perencanaan, ngecek, dan mulai memikirkan tindakan-tindakan. Saya menyebutnya PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Saya kira itu momen ulang tahun tidak boleh hilang dari itu. Kalau sekedar hanya hura-hura, apalagi di masa-masa seperti ini juga susah untuk hura-hura. Tapi justru seperti inilah kita bisa ngecek kehidupan kita dan mulai memikirkan plan untuk ke depan. Lalu yang ketiga, selalu tidak lepas dari mimpi dan harapan. Betul ya? Kalau ada orang ulang tahun selalu ditanya, mimpinya apa? Harapannya apa? Pengen apa? Kan gitu ya. Terus yuk didoain bersama-sama tentang harapan dan doanya. Nah, saya tidak tahu harapan dan doa teman-teman apa, tetapi doa saya teman-teman makin bertumbuh di dalam Kristus dan terus dewasa, menjadi murid Kristus yang radikal dalam keadaan apapun dan menjaga kesucian, karena memang itu yang Tuhan rindukan. Kita menjadi gereja yang bergerak, bertumbuh sampai titik poinnya serupa dengan Kristus. Itu poinnya, keserupaan dengan Kristus, dan itu yang menjadi target. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kekudusan ya, kekudusan. Hal yang saya kira gak asing bicara soal kekudusan. Bahkan di hari-hari ini tema ini justru jarang untuk diungkapkan dan diangkat oleh hamba-hamba Tuhan. Dan apalagi kalau ulang tahun kok temanya kekudusan, apa hubungannya? Tetapi justru penting buat kita untuk belajar kesucian dan kekudusan. Saya mau share tentang Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, bersihkan dan sucikan mereka. Bersihkan dan sucikan. Bersihkan itu yang di luar, tapi sucikan itu yang ada di dalam. Ya, itu firman Allah yang hidup. Bersihkan dan sucikan kehidupan mereka dengan pengajaran dan kebenaran lewat firman-firman-Mu. Jadi ternyata firman Allah bisa membersihkan dan menyucikan kita. Nah, repotnya kalau kita sama firman Allah tidak sungguh-sungguh, sama firman Allah dan kehidupan kita tidak melekat sama Tuhan, ya susah untuk kita bisa menjadi pribadi anak muda yang suci dan sehat pada akhirnya. Nah, saya mau share di Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan cukup damai, kejarlah kekudusan. Banyak hari-hari ini banyak orang mengejar hidup damai, berusaha untuk hangout, berusaha punya komunitas, berusaha untuk fun. Bicara tentang generasi hari ini selalu ada kelompok-kelompok yang happy-happy begitu, yang penting senang-senang lah. Jangan lupa, itunya boleh, karena kita berkata berusahalah hidup damai, berusahalah hidup dalam komunitas, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan orang tidak melihat Allah. Artinya kekudusan itu gak datang dengan sendirinya, gak datang dengan otomatis. Penyucian Yesus lewat kehidupan kita, Yesus menyucikan hidup kita, maksud saya itu otomatis. Oke. Tapi yang namanya kekudusan harus dikejar. Harus ada harga yang dibayar, di mana kita harus berlari dan mengejarnya. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Jadi kalau Tuhan udah panggil kita, Tuhan udah sucikan seperti ayat tadi ya, kita dibersihkan dan kita disucikan. Untuk itulah kita dipanggil, bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar lagi. Artinya kalau Tuhan panggil kita menjadi umat yang kudus, mari berhenti melakukan yang cemar. Tuhan udah tebus kita dengan darah yang mahal. Jangan buat dirimu jadi murahan. Jangan buat tubuh kita yang udah dibersihkan. Ini kan dibersihkan nih, udah dibersihkan, lalu kita kotorkan lagi, menjadi murah lagi gitu. Yesus mati buat kita dengan harga yang mahal. Jangan jadikan hidup kita jadi murahan. Engkau bukan orang murahan. Kita orang-orang yang mahal di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan udah sucikan kita. Makanya berhenti melakukan yang cemar dan lakukan apa yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kekudusan itu sesuatu yang sangat esensial, saya kira menurut saya ya, karena Tuhan sendiri adalah Allah yang kudus. Kekudusan itu adalah atmosfernya Tuhan. Tuhan itu nggak bisa hidup tanpa kekudusan. Sama seperti saudara nggak bisa hidup tanpa oksigen. Masuk ke kolam tanpa oksigen ya kita mati. Nah, oksigen itu bagaikan DNA kekudusannya Tuhan. Tuhan itu tanpa kekudusan itu nggak bisa. Bahkan Tuhan sendiri gak bisa hidup di dalam kegelapan, hidup dalam kekotoran, gak bisa. Tuhan itu gak bisa. Makanya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan kan sempat berkata begini, Eloi, Eloi, lama sabatani. Mengapa ya Bapa, engkau meninggalkan aku? Kata meninggalkan itu menarik. Kata meninggalkan itu, Bapaknya melengos gini loh. Nggak lihat Yesus. Meninggalkan bukan berarti pergi, enggak. Cuma itu ungkapan agar kita bisa tahu bahwa Bapa itu gak bisa lihat dosa. Anaknya yang suci, anaknya yang kudus tiba-tiba dibuat dosa gara-gara karena saya dan saudara gitu. Nah itu Tuhan kita. Sebegitunya kesuciannya Tuhan, sebegitunya kesucian Tuhan, dia gak bisa lihat dosa. Lihat aja gak bisa. Makanya kekudusan itu adalah buat saya itu atmosfernya Tuhan. Dan gak bisa enggak itu. Nah, kalau kekudusan itu adalah esensinya Tuhan, nah, mari kita masuk ke dalam ranah kekudusan Tuhan. Nah, saya mau bicara soal esensi. Esensi sama aksesoris itu beda, ya. Esensi sama aksesoris itu beda. Saya mau tanya dulu, mana lebih penting, telinga atau anting-anting buat saudara? Ayo, jawab. Mana lebih penting, telingamu apa anting-anting? Copot anting-antingmu, saudara masih bisa hidup. Atau lebih baik, copot telinga kita pertahankan anting-anting kita. Tentu gak seperti itu. Esensinya adalah ini telinga dan aksesorisnya adalah anting-anting. Nah, banyak kita gereja hari ini, khususnya anak-anak muda, membangun gaya hidup aksesoris dan bukan gaya hidup esensial. Aksesoris itu apa? Ya ibadah yang kelihatannya bagus, tapi sebetulnya esensinya nggak kena di situ. Ke gereja, pulang masih nyabu, pulang masih pornografi, pulang masih hal yang cemar yang tadi Alkitab ngomong itu. Mari kita bangun sesuatu yang esensial dan bukan aksesoris. Tuhan pengen agar kita masuk ke ranah hukumnya Tuhan. Tuhan gak main aksesoris, Tuhan mainnya esensi. Esensinya apa? Salah satunya adalah kekudusan. Coba lihat di gambar ya. Satu kali Taiwan pernah mengalami gempa bumi. Gempa bumi gak besar-besar banget, gak besar-besar banget. Itu ada di September 1999. September 1999. Di mana gempa bumi itu meninggalkan korban 921 orang. Coba lihat gambarnya. Nah, ternyata begitu bangunan itu roboh, pilar-pilar penyangganya, beton-betonnya, itu ada kaleng-kaleng lem dan kaleng-kaleng cat ada di sana. Coba lihat itu. Begitu dibohonginya orang-orang dengan kontraktor model seperti ini. Jadi itu kaleng-kaleng ditaruh di situ sehingga kelihatannya besar, tapi sebetulnya begitu digoncang ya remuk, ya hancur. Ya, saya mau katakan begini, kalau hidup kita dibangun dengan aksesoris yang modelnya kayak gitu, gak kuat menghadapi tekanan, bahkan gak kuat menghadapi goncangan seperti ini. Pergaulan ini sangat berat dan sangat repot sekali. Kita bisa dengan handphone, kita bisa melihat apapun dan mengerjakan apapun dengan ini.
Kalau kita nggak jaga kehidupan kita, kita akan jadi bangunan yang roboh seperti di Taiwan. 1 Petrus 1 sampai Petrus menasihatkan begini, ayat 14 dan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan menuruti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi kekudusan itu bukan sekedar di tubuh saja atau di mulut saja, enggak, tapi keseluruhan kehidupan kita. Di gereja kudus, keluar pun kudus. Ya. Enggak ada namanya kita masuk gereja terus kemudian pulang langsung kudus, enggak ya. Kita perlu perjuangan itu. Itu kayak gini loh. Enggak mungkin ya, kucing masuk garasi, keluar jadi mobil. Enggak mungkin. Tetap kucing. Saudara itu kalau masuk gereja, ya tetap saudara. Keluar, ya tetap saudara. Harusnya begini. Pada saat kita keluar dari gereja, kita menjadi seseorang yang powerful, luar biasa, menjadi terang buat teman-teman dan sahabat kita. Gak ikut-ikutan pergaulan yang jahat sekarang ini. Hati-hati ya, Alkitab udah berkata, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Hendaklah kamu menjadi kudus keseluruhan kehidupanmu. Di gereja kudus, keluar pun kudus. Kan gitu. Jangan sampai kita masuk gereja, tiba-tiba keluar, tiba-tiba kita jadi orang-orang yang berbeda dengan apa yang maunya Tuhan juga gak bisa. 1 Petrus 1 ayat 16 dikerucutkan sama Petrus. Petrus ngomong gini, ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi atmosfer kehadiran Tuhan adalah kekudusan. Aneh ya, pada saat saudara itu menyembah Tuhan, saudara itu memuliakan Tuhan, atmosfer datang, harusnya kekudusan itu juga itu satu paket. Gak ada namanya kita menyanyi menyembah Tuhan tapi hidup kita brengsek di luar, hidup kita bobrok di luar. Ada apa dengan hatimu, kan gitu kan. Atmosfer kehadiran Tuhan adalah kekudusan. Pada saat kita menyembah, pada saat kita datang kepada Tuhan, kekudusan itu mengalir atas kehidupan kita. Gaya hidup kita, kehidupan kita di luar menunjukkan citra kemanusiaan Allah yang ada di dalam diri kita. Saya tulis di coach di layar, kekudusan tidak bisa dipisahkan dengan kemuliaan Tuhan. Saya ulangi, kekudusan itu ternyata efeknya kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ini tidak ada urusannya dengan tepuk tangan. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan. Gak ada urusannya dengan itu. Kemuliaan Tuhan itu bahasa aslinya habot, bobot. Jadi artinya orang yang ada nilai kesucian dan ada nilai kekudusan, dia punya bobot yang luar biasa. Nah, saya mau tanya, isi saudara apa? Saya mau tanya, isi yang ada di dalam saudara apa? Saya ada gelas. Saya masih contoh ini. Kalau gelas ini saya isi air putih, isinya air putih, harganya paling-paling ya cuma 5.000. Kalau saya isi dengan kopi yang saya beli di salah satu warung atau satu outlet resmi, yang sini ada lingkarannya hijau misalnya, harga bisa 40.000. Tapi kalau saya isi dengan namanya minyak wangi, saya pikir harganya bisa berjuta-juta. Saya mau tanya, isi dalammu apa sekarang? Isi dalammu apa? Kalau isimu gak ada apa-apa, ya gak ada punya nilainya. Buka hatimu untuk Roh Kudus datang, menjamah, menyucikan. Begitu itu di-upgrade, mengupgrade dirimu, kita akan menjadi orang yang punya nilai. Sekarang saya mau sampaikan 3 hal secara cepat. Saya mau closing di 3 hal ini. Kekudusan kita itu sebetulnya di area mana saja yang perlu untuk kita selamatkan dan kita harus jaga. 1, kekudusan kehidupan.
Yang kedua, kekudusan pergaulan. Dan yang ketiga, kekudusan pelayanan. 3 ini gak bisa dipisahkan. Anda melayani, tapi hidup Anda tidak kudus, sama aja. Hidup kudus, pergaulanmu tidak kudus, pelayananmu kudus, Anda akan bocor di sini. Hidup kudus, pergaulan kudus, pelayananmu tidak kudus, maka akan bocor juga di situ. Jadi 3 poin yang ada di slide itu penting. Jaga hidup saudara agar tidak terkontaminasi. Karena kita udah dipanggil, dikuduskan itu artinya dipisahkan dari yang jahat, dari sesuatu yang cemar, dan kita ditaruh di tempat yang layak di hadapan Tuhan. Saya berdoa dengan ranah kehadiran saudara di zaman sekarang ini, jaga hidupmu sungguh-sungguh. Ya, kita tidak bisa melawan yang lain kalau kita tidak kuat terlebih dahulu. Saudara tidak akan bisa hidup bersama dengan teman-teman yang tidak kudus kalau kita tidak mengkuduskan diri kita sendiri. Saya mau kasih contoh. Yesus itu keren, hidupnya kudus di tengah orang yang tidak kudus. Yang tidak kudus jadi kudus. Oh, itu Yesus. Dia yang kudus ada di tengah yang tidak kudus, sama wanita yang cemar, pelacur. Pelacurnya bertobat kok. Wah, kita malah diinjili pelacur, malah kebalik ya. Yesus itu keren. Jaga kesucian, kehidupannya kudus, dimanapun dia berada, dia tidak terpengaruh sama sekali. Kenapa? Dia punya benteng yang kuat. Kesucian hidupnya bersama dengan Tuhan itu dijaga sungguh-sungguh. Nah, kayak gitu tuh harusnya ada pada generasi hari ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah saudara banyak di rumah, banyak bersama dengan gadget, bersama dengan yang lain, jaga sucikan matamu, jaga tangan kita, jaga hidup kita ini. Jangan lakukan yang cemar. Bahkan ayat Alkitab lebih radikal ngomong gini, kalau mata kita membuat kita tidak masuk surga, cukil tuh matamu. Kalau tangan kita membuat kita tidak masuk surga, potong ini tanganmu. Kalau kakimu membuat kamu tidak masuk surga, lebih baik tidak punya kaki tapi masuk surga. Begitu radikalnya Tuhan mengajarkan soal nilai hidup kudus yang benar. Karena Tuhan tidak mau tercampur baur dengan yang lainnya. Nomor 1, kuduskan hidupmu ya. Selesai udah. Gak ada lagi masa lalu, pikiran-pikiran, lalu pikiran kotor, kehidupan lama. Udahlah, itu harus dibuang. Kalau enggak, saudara akan termakan habis dengan dunia ini. Kedua, kuduskan pergaulanmu. Pilih teman yang bagus dong. Pilih teman yang membantu saudara untuk up. Bukan malah milih teman yang menghancurkan kehidupanmu, bahkan menghancurkan masa depan kalian. Ya, jaga pergaulanmu. Kuduskan pergaulanmu. Jadi kalau mau dolan, berdoa sih, Tuhan, sucikan aku. Saat aku bertemu dengan teman-teman, kekudusanmu mengalir. Wah, itu keren itu. Ketiga, kuduskan pelayananmu. Jangan sampai pelayanan kita malah membuat kita jatuh dalam dosa. Ada banyak kasus, jangankan saudara, hamba Tuhan aja banyak terjebak justru dengan pelayanan, justru jatuh dalam dosa. Kuduskan, sucikan pelayanan kita agar kita tetap pada track yang benar, pada jalur yang benar, sesuai dengan hatinya Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kisah Musa. Musa itu hamba Tuhan yang luar biasa. Musa mengejar kehendak Allah dalam hidupnya. Keren habis lah. Keren habis ini Musa. Tapi Alkitab mencatat, Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. 2 bulan sebelum masuk tanah Kanaan, Musa udah selesai. Kenapa? Saya bisa bayangkan ya, 40 tahun mengembara di padang gurun, tinggal 2 bulan plak, masuk tanah Kanaan. Itu sama seperti tinggal 2 bulan wisuda, tinggal 2 bulan selesai. Ini enggak bisa masuk. Saya pikir ini konyol banget ini yang namanya Musa. Eman banget itu. Nah ternyata ada satu peristiwa yang membuat hati Tuhan terluka sehingga Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke sana. Bilangan 27 ayat yang ke-14 mengatakan begini. Telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air namanya Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Tahu ceritanya? Israel bersungguh-sungguh minta air.
Tuhan udah ngomong, Musa, ngomong sama gunung itu, ngomong sama gunung batu itu. Karena emosi, Mazmur mengatakan emosi karena marahnya Israel lalu dipukulnya gunung itu. Kalau sudah lihat sejarahnya Israel, gunung yang pertama memang dipukul karena tidak ada teksturnya. Tapi gunung yang kedua ini, Tuhan ngomong jangan dipukul. Yang dulu dipukul gak apa-apa, tapi yang ini jangan dipukul. Ngomong tok. Aku ingin menunjukkan bahwa hanya dengan ngomong kuasa Tuhan bekerja. Hanya dengan ngomong kekuatan, kehebatan, mujizat, kemustahilan bisa terjadi. Tuhan pengen membuat kejutan buat bangsa Israel. Tapi kejutannya hilang. Karena apa? Musa emosi lalu pukul gunung itu. Dan ya spiye, untuk menyatakan kekudusan namanya Tuhan, ya Tuhan, ya udah keluarkan air itu. Tapi peristiwa itu ganjel di hatinya Tuhan. Kenapa? Tidak taat. Itu masalah cuma pukul tok. Hati-hati ya. Kita jatuh itu bukan karena batu besar. Betul nggak? Ada yang jatuh kesandung, bludak, batunya satu lemari. Kan nggak ada. Saudara jatuh karena kerikil yang kecil. Nah, kadang-kadang hal yang kecil itu membuat kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kekudusan itu bukan masalah kecil atau besar, tapi ini masalah taat sungguh-sungguh sama kebenaran atau tidak. Oke? Di mana ada kekudusan, saya mau closing ini. Ada kesadaran diri bahwa aku mau memberi yang terbaik sama Tuhan. Saya berdoa buat saudara, biar kau kuduskan hidupmu, kau kuduskan pergaulan, dan kau kuduskan pelayanan bagi Tuhan. Oke? God bless. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun dan maju terus. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman yang ada di Surabaya, lawat dimanapun kami berada. Lepaskan pengampunan-Mu bagi kami jika kami ada ketidakbenaran dalam hidup ini. Hidup kami tidak beres, hati kami tidak bersih di hadapan Tuhan. Ampuni pergaulan kami, semuanya busuk dan semuanya kafir, semuanya gak benar di hadapan Tuhan. Yang membuat kami tersakiti, terlukai, sehingga hati-Mu sendiri merasa gundah gulana. Ampuni kami Tuhan. Kami mau putuskan untuk kami mau menjaga kesucian pikiran kami, tubuh kami, hati kami kepadamu saja. Anugerah-Mu memberikan damai sejati buat kami. Kasih korban Kristus membersihkan kami, bahkan memutihkan kami seperti bulu domba. Makasih buat kasih Yesus, pengampunan-Mu. Yang pornografi, kami berkata selamat tinggal buat pornografi. Pikirannya kotor, tangan-tangan yang cemar, hidup-hidup yang tidak benar. Kami berkata, aku mau sucikan hidupku hari ini, dan aku mau taat mengejar kekudusan, karena itu yang Tuhan mau. Berkati teman-teman di Yerusalem Baru, berkati Bapak Gembala Sidang dengan staf, berkati semua para anak-anak muda yang mendengarkan semuanya. Tuhan melepaskan anugerah dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Maju terus. Tingkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dan terus berkarya dengan kreatif buat pekerjaan Tuhan. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memasuki acara seremoni pada hari ini. Saya mengundang untuk maju ke depan pembina pemuda PBIS History Maker, Agnesia Anastasia, untuk maju ke depan. Saya mengundang Ketua Pemuda PBIS Yerusalem Baru, Saudara Nando, untuk maju ke depan. Kita akan masuki acara pemotongan tumpeng pada hari ini yang akan dilakukan oleh Ketua Pemuda PBIS Yerusalem Baru, History Maker, dan akan memberikan tumpeng kepada pembina pemuda remaja PBIS History Maker.
Selanjutnya akan ada kata sambutan oleh Ketua Pemuda kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Tuhan, meskipun dalam pandemi ini kita tetap masih merayakan ulang tahun Pemuda PBS Yerusalem Baru yang ke-52, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pemuda PBS Yerusalem Baru yang ke-52. Semoga semakin semangat dalam pelayanannya, semoga semakin menjadi berkat bagi sekelilingnya, menjadi sebagai pimpinan atau yang lainnya, bisa menjadi contoh yang baik gitu, semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita satukan tangan-tangan kita dan hati kita untuk berdoa, menandai seremoni upacara ulang tahun yang ke-52 dari Pemuda Bethel Injil Sepenuh atau PBIS Yerusalem Baru. Setelah kita mendengar firman Tuhan, merenungkan, mari kita berdoa mengawali langkah memasuki tahun ke-53 dan seterusnya dari usia panjang sebuah generasinya Tuhan PBIS Yerusalem Baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menempatkan PBIS Yerusalem Baru di tengah-tengah bumi Nusantara, agar kami tidak hanya ada dan mengelompok menjadi sebuah komunitas, tetapi kami rindu Tuhan pakai memberkati generasi kami. Sebagai The History Makers, kami pun juga rindu memberkati generasi-generasi berikutnya yang meneruskan pelayanan dan pekerjaan kami kelak, supaya mereka diberkati juga dengan berkat yang sama Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, berkati para pengurus PBIS Yerusalem Baru, berkati para anggota, berkati pelayanan mereka, sekolah, pekerjaan mereka, studi mereka, dan masa depan mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Itulah yang kami serahkan kepadamu Tuhan. Mari berikan kami kesehatan yang baik. Lindungi dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami diluputkan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Dan kami boleh berkiprah untuk generasi kami, untuk menjunjung tinggi nama Yesus. Kami boleh menjadi terang dan garam untuk sekitar kami, juga untuk generasi kami. Berikan hikmat untuk para pengurus Pemuda Bethel Injil Sepenuh Yerusalem Baru di pusat maupun di cabang-cabang, yaitu di Pelemahan, di Wonorejo 2, juga di Kedondong. Seluruh pengurus Pemuda Bethel Injil Sepenuh Yerusalem Baru di pusat dan cabang-cabangnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat, berikan urapan Allah Roh Kudus, sehingga kami semua bekerja bersama-sama, bergandengan tangan, bersatu hati, untuk membawa PBIS Yerusalem Baru ini benar-benar kepada sebuah sejarah yang tidak hanya memberkati kami, tetapi juga memberkati generasi berikutnya dari generasi kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami, dan kasih karunia Allah Bapa dan Sang Putra Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami di ulang tahun yang ke-52 ini, dan hari-hari tapak langkah kami selanjutnya untuk menjejak di tahun ke-53 dan melangkah di era tahun-tahun berikutnya. Kami serahkan kepadamu, diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Selamat ulang tahun PBIS Yerusalem Baru. Hari ini adalah ulang tahun yang ke-62 dari Pemuda Gereja Bethel Injil Sepenuh Yerusalem Baru. Saya berharap sesuai dengan tema firman Tuhan yang kita bersama-sama nikmati hari ini, maka setiap pemuda, remaja di tempat ini
boleh mengejar, mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, bukan dengan usaha sendiri, tapi berdasarkan pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya usia 50 tahun, 2 tahun bukan usia yang muda lagi. Ya, seharusnya bukan harus diajar lagi, tapi sudah menjadi pengajar. Namun demikian, harapan dan doa saya ke depan, setiap pemuda, remaja, Gereja Betel Yesus Penuh Yerusalem Baru benar-benar bisa menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan. Mereka sudah diperlengkapi dengan kasih kuasa Allah, mereka diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat, mereka benar-benar boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di dalam dunia ini, dan orang sekitar mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Kiranya itu sambutan dari saya, dan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan saya sebagai wakil gembala Gereja Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-52 Persekutuan Pemuda Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru yang disayang oleh Tuhan. Bagaimana seorang ayah, yaitu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada putranya Titus, maka saya ingin menyampaikan hal yang sama untuk kalian anak-anakku. Di Titus pasal 1 ayat 4 sampai 5 bagian A. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, seperti kalian juga adalah anak-anak saya yang sah di dalam iman, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Kiranya berkat yang sama itu selalu menyertai kalian, dan itulah doa saya sebagai orang tua. Ayat 5 bagian A. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta, di sebuah kota pelayanan dari Rasul Paulus dan Titus, dengan maksud ini, yaitu supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Anak-anakku sekalian, tentu saja sebagai generasi muda dari Rasul Paulus, Titus tidak hanya mengekor, tidak hanya membuntuti kemana Rasul Paulus pergi. Dan tidak seperti itu yang diingini oleh Rasul Paulus terhadap Titus. Paulus rindu Titus melakukan sesuatu yang sangat penting di Kreta. Sepeninggal Paulus, dan Paulus menyerahkan itu semua kepada Titus anak rohaninya, ada satu kalimat yang sangat penting. Tujuannya Titus mengikuti, meneladani dari seluruh catatan pelayanan Rasul Paulus adalah supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Hal yang sama juga saya rindukan untuk kalian. Sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anakku semua PBIS Yerusalem Baru di Wonorejo 4, di cabang-cabangnya, baik di Pelemahan, di Wonorejo 2, dan di Kedondong Kidul. Saya rindu kalian juga punya peran aktif, bisa mengatur apa yang perlu diatur. Itu tugas kalian. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, tentu saja juga berdampak kepada jemaat Gereja Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru. Masih banyak yang bisa kalian atur, yang bisa kalian persiapkan, bahkan yang bisa kalian ikut, tidak hanya pendapat pikiran, tetapi juga buah tangan, hasil karya yang ditunggu oleh jemaat kita. Ayo, dari ketua, pengurus, dan juga cabang-cabang, kerjakan seperti yang Titus kerjakan, yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Silakan berperan aktif mengatur apa yang masih perlu
diatur? Tentu saja banyak. Tanpa perlu bertanya, Pak, apa yang masih perlu diatur? Lihatlah, analisalah dengan pikiranmu, lalu kerjakan dengan tangan dan kaki, bersama-sama bergandengan tangan dengan teman-teman yang lain, dan katakan, ayo kita ikut mengatur apa yang perlu diatur. Tentu saja konsultasikan semuanya dengan pemimpin-pemimpin rohani yang ada di atas kalian, yang Tuhan berikan sebagai para mentor, para ayah-ayah rohani, berkonsultasi, minta izin, dan segera lakukan. Maka itulah tugas kita sebagai the history makers yang akan dikenang di sepanjang masa oleh generasi-generasi berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Salam teman-teman pemuda remaja PBIS Yerusalem Baru History Maker. Saya pribadi mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 buat teman-teman PBIS Yerusalem Baru History Maker. Semakin sukses di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin setia dan melayani Tuhan, dan menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa, terutama menjadi taruna-taruna Tuhan yang terbaik. Pesan saya buat semuanya, tetap jaga kekompakan, tetap jaga keharmonisan teman-teman, tetap saling mendukung dalam doa, tetap saling support, tetap menjadi keluarga besar PBIS Yerusalem Baru History Maker. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama, ketika kita saling mendukung bersama-sama, kita menjadi keluarga yang luar biasa dan kita bisa melakukannya semua dengan baik. Terlebih ketika kita bersama-sama, kita memuliakan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kalian. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, semakin sukses dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. God bless you. Tuhan memberkati. Kami dari PBIS Yerusalem Baru History Maker mengucapkan